Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pendengar dan penonton yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Yang kedua kalinya, tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, beliau Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para penegak-penegak sunnahnya, ya insya Allah kita juga mendapatkan syafaatnya di zamanul akhir kelak nanti. Pendengar dan penonton yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sedikit menyampaikan tentang tujuan Allah itu menciptakan manusia di muka bumi. Sebenarnya apa sih tujuan Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini? Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini dengan satu tujuan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Nah, di dalam surat Az-Zariyat 56 ini sudah jelas sekali bahwasannya Allah itu menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu ibadah. Nah, perlu kita ketahui di sekitar kita mungkin ibadah banyak sekali. Namun di dalam ajaran Islam itu lebih simpelnya dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama itu masuk ke golongan ibadah mahdhah. Apa sih ibadah mahdhah itu? Ibadah yang tata cara dan bentuknya itu sudah langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak di dalam ibadah ini tidak bisa menambah, tidak bisa mengurangi dan lain sebagainya. Kalau kita menambah dan mengurangi itu nanti maksudnya ke dalam bid'ah. Contohnya ibadah mahdhah itu apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, contohnya salah satunya seperti kita saat ini yang kita rasakan ini, kita di bulan Ramadan ini seperti puasa gitu kan. Puasa itu adalah termasuk ke dalam ibadah mahdhah. Yang lainnya di dalam surat Al-Baqarah, wa aqimis sholata wa atuz zakata wa qum maraqiin gitu kan. Yang itu di dalam surat Al-Baqarah ini ada dua contohnya, yaitu zakat, yang satunya lagi itu tentang sholat. Nah, ini di dalam sini yang diutamakan adalah sholat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah itu lebih diutamakan ke dalam sholat ke dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Karena apa? Dengan sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar, lebih besar 27 kali lipat itu dibandingkan sholat munfarid. Selanjutnya itu adalah ibadah khairul madah. Apa sih ibadah khairul madah itu? Seperti itu kan. Nah, ibadah khairul madah ini adalah ibadah yang mana itu belum ditentukan langsung oleh Allah. Jadi bisa dilakukan kapan saja, bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya itu tentang ketika kita melihat sesuatu
tengah jalan yang mungkin akan mengganggu perjalanan seseorang. Nah, kita itu singkirkan. Nah, itu adalah suatu amalan ibadah ghairul madho gitu. Yang lainnya seperti kita menghormati kedua orang tua kita, seperti itu juga ibadah ghairul madho. Yang lainnya itu ada lagi tentang menuntut ilmu. Nah, sedikit melebar tentang menuntut ilmu, yakni itu apa ya? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, keutamaan yang terdapat dalam menuntut ilmu itu apa? Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darujat, gitu kan. Nah, menuntut ilmu itu akan niscaya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman itu beberapa derajat, seperti itu. Nah, Allah itu akan meninggikan orang yang berilmu itu beberapa derajat, gitu kan. Nah, keutamaan yang lain seperti apa? Seperti hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu wa ala samawati wal ardi nakatan namlata fujikriha wa kadal kutta la yusoluna ala walina silfairna. Nah, ini itu intinya pada hadis ini itu semua makhluk Allah, bahkan penduduk langit dan bumi itu ikut mendoakan gitu loh. Ikut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Karena apa? Ketika kita berilmu pasti kita akan mengajarkan kebaikannya. Nah, itu ketika mengajarkan kebaikan itu kita akan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya Allah itu menciptakan manusia di muka bumi ini dengan satu tujuan, yakni beribadah kepadanya. Yang kedua, keutamaan menuntut ilmu itu yang pertama akan ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan yang kedua akan didoakan oleh makhluk-makhluk Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.